Ada sebuah film yang sangat terkenal. Dia peraih Oscar. Film ini adalah film peraih Oscar. Judulnya Green Book. Green Book, judulnya Green Book. Buku hijau maksudnya. Judulnya Green Book. Menceritakan tentang seorang musisi kulit hitam. Musisi kulit hitam yang berteman dengan seorang keturunan Italia. Musisi kulit hitam ini top soge, Pak. Laris. Coro saiki ide koyo Denny Caknan lah. Laris banget lah pokoknya. Di Amerika waktu itu, di tahun 80-an atau sebelum 80-an lah. Sekitar itulah intinya tahun-tahun di mana rasisme atau orang kulit hitam itu dianggap sebagai manusia kelas 2. Pernah itu terjadi di Amerika itu. Di abad-abad ini, dalam arti tidak baru mungkin ya kesetaraan ras antara kulit hitam dan kulit putih itu baru-baru terjadi saja di Amerika itu. Baru-baru meh-meh ketika Presiden Barack Obama yang kulit hitam jadi presiden saja. Tapi dulu di tahun-tahun 80, 70-an itu sebelum-sebelumnya itu masih sangat terjadi itu. Padahal dia mengaku negara demokrasi gitu ya. Bayangkan Pak, Islam datang sama konteksnya. Orang kulit hitam itu dianggap budak atau dianggap orang kelas 2. Bahkan dulu Islam itu di ketika Nabi Muhammad datang itu tidak hanya kelas 2, mungkin kelas 10 budak itu. Kan budak, posisinya budak. Kalau di zaman Amerika seperti dalam setting film Green Book itu mereka cuma dianggap warga kelas 2 tuh. Ketika Islam datang itu Bilal itu koyok manusia yang kita berhak menyiksa kepadanya, kan budak Pak. Kalau di Amerika tahun-tahun sebelum 80, sebelum 70-an misalnya, itu kulit hitam hanya dianggap manusia kelas 2. Menyiksa dia di terik matahari tidak mungkin, bisa kena pasal begitu. Tapi ketika Nabi Muhammad datang itu masih mungkin kan. Bilal itu dulu ketika dia bersaksi kalau Nabi Muhammad itu Rasul, disiksa majikannya. Nah tapi itu tidak, itulah hebatnya Islam itu ya, ajaran Islam, kesetaraan. Habis itu Bilal dijadikan Nabi Muhammad muadzin, di mana muadzin ini jabatan tertinggi. Beliau sering ngobrol sama Nabi Muhammad, dan Bilal cuma contoh saja. Sebenarnya banyak sahabat Nabi yang lain yang kulit hitam dan sebagainya yang juga dekat dengan Nabi. Kita kembali ke film Green Book yang menjadikan orang kulit hitam sebagai orang kelas 2, atau ada perbedaan kelas sosial antara yang kulit hitam dan kulit putih. Di film Green Book ini tokoh kulit hitam ini adalah musisi, pemain piano yang luar biasa, pemain jazz itu. Dia diundang di mana-mana di seluruh Amerika. Tapi yang menarik, saat dia ingin bobo, karena dia kan pergi dari kota ke kota, itu hotel-hotel masih tidak menerima orang kulit hitam. Masih akan soge koyo opo, awakmu negro, awakmu gak oleh mlebu hotel kui. Maka dia harus nyari hotel khusus kulit hitam atau hotel orang kulit berwarna, istilahnya color people lah.
Kulit berwarna itu maksudnya kulit hitam. Nah, ada kulit merah kan, kulit merah itu maksudnya kulit kuning. Itu orang dari mana, dari Asia atau dari mana boleh di hotel itu, tapi tidak orang Eropa, Amerika yang kulit putih gitu. Jadi si pemain piano yang dibayar mahal sing sugih ini bahkan tidak bisa masuk ke hotel tertentu. Dia tidak bisa makan di restoran tertentu. Dia diundang ke sebuah rumah besar. Terus dia kepengen pipis, Pak. Nggon pipis saya tidak di rumah itu, di semak-semak, Pak. Cuma dibuatkan dibuatkan kayak kakus mana di semak-semak khusus orang kulit hitam. Padahal dia bintang tamu loh. Dia yang ditunggu-tunggu pertunjukannya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin, orang kulit hitam, orang kulit putih sama saja. Ketika Anda berprestasi banyak duit lagi, maka Anda ya bisa ke hotel mana, kakus gak harus di semak-semak dan sebagainya. Dia tidur itu di gudang waktu itu. Tokoh kulit hitam ini yang pemain piano yang saya sebut di film Green Book ini. Nah, tetapi film ini memotret sejarah kan, ya. Di masa itu seperti itu. Tentu film ini ingin memberi kita pelajaran bahwa sedemikian bobroklah peradaban waktu itu, bagaimana diskriminasi terjadi dalam film Green Book ini ya. Dalam film Green Book ada pelajaran seperti itu, di mana ada nilai. Sebenarnya kalau kita cari nilai-nilai keislamannya ada, tentang kesetaraan manusia misalnya. Yang membedakan manusia itu bukan warna kulit misalnya, kan Islam sudah sejak jauh hari menyampaikan itu. Di film Green Book, sutradara atau tim produser dalam tanda kutip berdakwah tentang kesetaraan manusia tuh. Sekali lagi ya, dalam tanda kutip, karena mereka kan mungkin saja bukan orang Islam dan bukan nilai-nilai keislaman secara frontal yang disampaikan. Kan gak ada di dalam Green Book. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bahwa manusia itu diciptakan setara, gak ono kuwi. Gak ono ajakan untuk masuk Islam atau berjalan di jalan Islam, tidak. Tapi dia memotret itu sehingga kita bisa mendapat pesan-pesan lah dari film itu. Nah, apa yang saya inginkan adalah coba jelaskan pandangan Anda. Seandainya Anda adalah pengusaha media, sebut saja pengusaha media elektronik seperti radio dan televisi, pengusaha media cetak, atau pengusaha media apapun, atau production house, rumah produksi film atau apapun. Bagaimana cara Anda mendakwahkan tentang kesetaraan manusia yang tentu saja tidak diskriminatif, tidak stereotyping, melalui media yang Anda miliki? Bagaimana cara Anda berdakwah tentang kesetaraan manusia melalui media yang Anda miliki? Sebutkan media apa yang Anda pilih, terus jelaskan bagaimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.